Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa aslihu data bainakum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adqul iman. Wa qala aidan wala tajassasu wala tabaghadu wala tadabbaru wala yabi ba'dukum ala ba'id wa kunu ibadallah ikhwanal muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yaqdimuhu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusri ila sadri. Al-hadis. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, di antaranya nikmat sehat walafiat, di antaranya nikmat kita masih berkumpul di majlis yang mulia yang mana telah diadakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita hanya satu, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di masjid atau musola Al-Qur'an ini adalah kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan yang begitu tinggi, berkumpul dengan satu sama yang lain, kita duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mendengarkan sabda-sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah derajat nilai tertinggi yang mana pada hari itu Allah memberikan hadiahnya melalui hidayah, melalui inayah, melalui taufiknya yang Allah berikan kepada hamba, yang mana Allah mengizinkan terus istiqomah untuk mendengarkan daripada ayat-ayatnya dan juga sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aslihu data bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dalam surat Al-Anfal ayat 1.
Jadi di antara orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu adalah kita ini bersaudara. Bersaudara yang diikatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa raudhah, bukan saudara sepersusuan, bukan saudara sekandung, bukan saudara sekerabat, akan tetapi saudara yang mana di dalamnya Rasulullah pun bersabda, kal jasadul wahid, jadi satu jasad. Bila mana ada seseorang dia sakit di antara anggota tubuhnya, contoh dia sakit mata atau tidak sakit kepala, maka seluruh anggota tubuh yang dia rasakan, satu anggota yang dia rasa sakit, maka seluruh anggotanya ini akan merasakan sakit pula. Tentu ada seorang dia sakit kepala, semua terasa dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan rasa sakit. Begitu juga kita, Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia, yaitu paling termulia. Bagaimana kita bisa menghambakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di dalam diri kita ini ada yang namanya wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Di antara kita memimpin diri kita itu dengan diri kita sendiri, bukan orang lain. Bahkan di dalam rumah pimpinannya yaitu para bapak-bapak untuk mengarahkan atau memberikan nasihat pada ahli keluarganya. Maka ini adalah termasuk ciri khas orang muslim yang beriman, yang imannya kokoh. Kokoh kenapa? Karena di dalam hatinya itu ada kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Yang mana kalimat ini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadur Rasulullah SAW, tidak ada satu-satunya jalan menuju kesuksesan dunia dan akhirat, yaitu bagaimana mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak terasa sudah berada di hari ke-12. 12 ini Masya Allah dari awal ada yang hari pertama dia kuat, hari ketiga sudah mulai tidak kuat lagi perutnya. Bahkan hari ke-10 rata-rata udah terasa ya puasa itu. Ada yang lemes, ada yang lagi kerja itu pengennya minum aja. Tapi nggak mungkin ya buka puasa. Nanti malah apa namanya? Jadi punya kodoan. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu. Juga musola Al-Furqan ini Masya Allah mendapatkan apa ya, label Allah melihat, memandangnya. Jadi yang memandang, yang melihat, yang menilai itu bukan siapa-siapa, hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Akan terjadi Allah selalu memberikan keberkahan pada hamba-hambanya yang selalu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqalbihi. Jadi orang yang dia ini
berbuat kebaikan itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya maka kalau orang yang mampu dia menegakkan kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, selemah-lemahnya iman itu, kalau memang dia mampu, ada upaya dia mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani. Juga kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan apa? Dengan lisannya. Kalau tangan ya mungkin untuk mengingatkan, wah ini ada perkara-perkara yang tidak baik, wah ini perkara yang baik. Juga fa illam yastati fa bi lisani. Kalau mampu lagi disampaikan dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada orang yang belum sholat, dengar azan, ini sudah masuk azan, yuk kita sholat berjamaah. Bukan kamu belum sholat, nanti berdosa. Nah ini orang kadang-kadang langsung tidak jadi mau sholatnya itu, gara-gara dengan cara dan bahasanya pun sudah tidak menarik. Maka saya belum sholat nih, yuk kita sholat bareng-bareng berjamaah. Dengan ini akan termasuk kategori man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani. Yang kedua, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau sudah tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Ya Allah, masih banyak orang yang belum pada puasa ini. Masih banyak orang yang belum masuk ke mushola Al-Furqan ini. Caranya bagaimana? Ya Allah, didoakan. Malamnya sepertiga malam kita bangun, ya Allah, doakan ya Allah. Ini tetangga saya yang belum masuk mushola, ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Bukan didoakan dengan doa yang tidak baik. Ya Allah, yang nggak sholat itu sakit. Nggak boleh begitu. Maka ini termasuk orang yang tidak mendamaikan sesama. Maka bikin suasana, di sini sudah ada speakernya, sudah ada tempatnya. Tinggal kita ini bikin suasana kebaikan, yaitu amal soleh. Waktu masuk sholat maka azan, Allahu Akbar, akan terenyuh hatinya, akan tertarik hatinya. Kenapa? Malamnya itu didoakan, ya Allah, fulan bin fulan, berikan hidayah kepada dia ya Allah, semoga dia diberikan kekuatan olehmu ya Allah. Maka tanpa disadari, fa illam yastati fa biqalbi. Dengan kita ini ada di dalam hati kita ini tidak pas, maka dengan izin Allah, Allah langsung menggerakkan dia tanpa kita ini capek-capek untuk dengan tangan kita ngomongin juga, maka akan bergerak sendirinya. Apa? Karena sebelumnya sudah didoakan. Wadzalika an aqul iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Biar tidak lemah iman, maka sebagian riwayat itu dikatakan aksiru min qouli la ilaha illallah, termasuk kita duduk di majelis ini adalah termasuk orang-orang yang memperbanyak membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah ini akan imannya ini meningkat. Coba ketika kita diajak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan tertarik hati kita, bukan menjadi hamba yang goflah. Goflah itu orang yang malas, orang yang
malas, kemudian dia lalai, gak mau ah. Maka dengan itu kita ini berzikir kepada Allah akan menjadikan kita semangat di dalam ibadah. Maka hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Wala tabaghadu wala tadabbaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd." Jadi di antara kita ini jangan sampai melihat sisi-sisi yang lemahnya, sisi-sisi yang kurangnya. Ada orang yang kurang, ada orang yang lemah. Kita lihat yang baik-baiknya gitu. Maka akan menimbulkan kita ini damai. Tidak ada yang namanya perselisihan. Maka sudah jelas Allah memerintahkan kepada kita dari salah menjadi soleh. Wa aslihu data bainikum. Di antara kita harus saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan perkara-perkara yang baik. Bukan kita merasa salah wae, salah wae. Jadi nggak mau beramalnya itu. Padahal itu adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah terus saya. Ya memang salah. Kita ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka dengan wa'ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dijadikan orang yang mukmin, Allah memerintahkan kepada kita harus saling berdamai. Harus saling bergotong royong. Jangan saling menjatuhkan. Jangan saling mencari kesalahan. Wala tanajashu wala tabaghadu. Ayo dicari perkara-perkara yang tidak baik. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yaqdibuhu. Jadi ternyata orang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Saudara yang diikatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadlimuhu wa la yaqdibuhu, dan tidak saling mendolimi. Ya. Maka juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bergotong royonglah di dalam kebaikan. Jadi maknanya bergotong royong itu adalah berlomba-lomba. Seperti ini di bulan Ramadan, Masya Allah, kita berlomba-lomba menghatamkan Quran. Sudahkah kita menghatamkan Quran di 10 awal bulan Ramadan? Belum, baru 5 juz, baru 15, baru 20. Sedangkan minimal orang muslim, orang Islam, orang beriman itu menghatamkan Quran minimal 1 tahun sekali. Kapan yang termudah? Yaitu di bulan Ramadan. Lihat Quran, kayaknya nanti aja masih ngantuk. Nanti masih panjang waktunya. Tahu-tahunya kita sudah selesai saja bulan Ramadan. Belum hatam, baru dapat 10. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghatamkan Quran juga bersama keluarga kita, sama di lingkungan kita, sehingga suasana kebaikan menjadi semangat untuk beramal amal soleh. Wala yahkiruhu at-taqwa ha huna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrah. Kemudian orang yang dia ini takwa itu ditunjukkan di dalam dadanya itu sampai 3 kali. Ya Allah, saya ini belum takwa. Ya Allah, bagaimana ketakwaan saya ini dengan
membikin suasana kebaikan di bulan Ramadan, di antaranya tadarus Quran, maka tanamkan ketakwaan saya kepadamu sehingga saya istiqomah untuk beribadah, kemudian kuat terus sampai akhir Ramadan. Bihasbi mri'in minasyari ayyahkira ahahul muslim, kullu muslimin alal muslim haram dammuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi cukuplah seseorang dikatakan jelek jika ia menghina saudara sesama muslim. Maknanya apa? Kalau kita mengingatkan hal-hal yang memang sifatnya positif, yang menimbulkan amal-amal soleh, maka ini amalan derajat yang paling tertinggi. Tapi kalau si anu mah, si fulan mah begini begitu, jadi di dalamnya ada unsur menghina atau menjelek-jelekan, ini adalah paling sejelek-jeleknya orang. Bahkan jelas kullu muslimin alal muslim haram. Jadi orang yang dia ini menjelek-jelekan sesama itu jelas haram, nggak boleh, dosa. Maka dibalik, kalau biar kita tidak mendapatkan dosa terus mendapatkan pahala, nggak usah berat-berat, duduk saja di masjid mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah termasuk dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dammuhu wa maluhu wa irduhu. Kemudian yang kedua, darah dan hartanya dan kehormatannya itu adalah haram. Maksudnya apa? Maksudnya kalau disembelih, mungkin kan menyembelih seorang muslim itu bukan hanya pakai golok saja. Menyembelih seorang muslim itu di antara hal yang tidak kelihatan itu adalah membicarakan keburukan. Itu termasuk tidak terasa kita sudah digolongkan orang yang qatilu, membunuh di sini adalah menghina, bukan membunuh dengan pisau, membunuh dengan golok, bukan. Karena apa? Sebab dia membicarakan keburukan, bahkan menjatuhkan kehormatannya. Harta dia adalah kebaikan dia, karena gara-gara diomongkan keburukannya, ya jatuhlah kehormatan dia, maka itu haram bagi setiap muslim. Maka diperintahkan kita ini harus ya saling mengingatkan di antara satu sama lainnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di hari ke-12. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita terus untuk beribadah yang khusyuk sampai akhir Ramadan, sehingga kita mendapatkan dan ditemukan pada malam Lailatul Qadar. Juga jikalau mampu, kalau mau iktikaf, minimal iktikafnya itu buka bersama di musola sampai sholat maghrib berjamaah. Setelah itu persiapan sholat taraweh. Setelah itu sholat azan isya, ikuti sholat isya berjamaah dan taraweh sampai kalau kita mampu juga bisa tadarus di musola. Insya Allah. Mudah-mudahan itu saja dari saya. Ada manfaatnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ada kurangnya dari kedoaiban saya sendiri, mohon maaf. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.